Jacob Fatu, nama yang belakangan ini lagi ramai dibicarakan di dunia gulat. Tapi siapa sih sebenarnya dia? Dan kenapa banyak orang mulai ngomongin dia? Yuk kita kupas tuntas kisah dari bintang baru WWE ini. Mulai dari latar belakangnya, hingga potensinya jadi bintang besar di masa depan. Dari kemampuan di ring, sampai keluarganya yang terkenal. Masa depan Jacob Fatu kelihatan cerah. Dan gak heran banyak yang percaya dia bisa jadi salah satu bintang besar WWE berikutnya. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Gak butuh waktu lama buat Jacob Fatu buat bikin gebrakan di WWE. Cuma 2 bulan setelah debutnya di program TV WWE, Jacob langsung berhasil ngerebut WWE Tag Team Championship dari DIY Johnny Gargano dan Tommaso Ciampa di SmackDown. Ini jelas ngasih sinyal kalau WWE ngelihat sesuatu yang spesial di The Samoan Werewolf. Selain itu, Jacob Fatu juga udah mulai ketemu sama Roman Reigns sejak mantan juara WWE itu balik di SummerSlam. Kerjasama ini bikin fans makin penasaran sama masa depan Jacob Fatu. Salah satu alasan kenapa Jacob Fatu bikin banyak orang excited adalah karena dia itu bagian dari keluarga Anoa'i yang legendaris. Banyak pegulat dari keluarga ini yang karirnya gemilang, kayak Yokozuna, Rikishi, Umaga, sampai bintang-bintang saat ini kayak Roman Reigns dan The Usos. Bawa nama keluarga ini nggak gampang, ada beban tanggung jawab besar di pundak Jacob. Tapi di sisi lain, ekspektasi orang-orang juga tinggi banget. Ikatan keluarga ini juga bisa jadi storyline besar buat WWE suatu hari nanti, yang pastinya bisa nge-boost karir Jacob Fatu lebih jauh. Meskipun kelihatannya Jacob Fatu cepat banget terkenal, jalannya nggak selalu mulus. Di usia 18 tahun, dia pernah ditangkap karena kasus perampokan dan harus mendekam di penjara. Ini jelas momen yang berat dalam hidupnya, tapi ternyata jadi titik balik. Waktu di penjara, dia nonton The Usos, sepupunya di TV. Itu bikin dia termotivasi untuk jadi pegulat. Dari situ, dia mulai serius kejar mimpinya di dunia gulat dan gak mau menyia-nyiakan kesempatan lagi. Jacob Fatu punya tinggi badan lebih dari 180 cm dan berat badannya juga mantep banget, yang bikin dia kelihatan beda di ring. Meskipun di dunia gulat sekarang tinggi badan gak sepenting dulu, punya tubuh kayak Jacob Fatu jelas ngasih keunggulan. Banyak yang ngebandingin dia sama pamannya, Umaga, karena build tubuhnya mirip dan gaya bertarungnya sama-sama penuh dengan intensitas. Jacob itu agresif banget dan pukulannya keras, yang bikin dia kelihatan menakutkan di atas ring. Gaya bertarungnya unik banget. Meskipun badannya besar, Jacob itu lincah, dan itu bisa dilihat dari finishing move-nya, Mighty Moonsault. Kebayang nggak? Cowok segede dia bisa loncat dari tali kedua ke tali yang paling atas dan ngelakuin moonsault yang sempurna. Ini jelas bukan hal biasa. Kombinasi kekuatan, ukuran, dan kelincahan ini bikin Jacob Fatu jadi lawan yang susah dihadapi. Waktu Jacob Fatu debut di program TV WWE, banyak yang bertanya-tanya gimana dia bakal bersaing di roster yang udah penuh sama nama-nama besar. Tapi dia nggak butuh waktu lama buat nunjukin kemampuannya. Kemenangannya bareng Tama Tonga lawan DIY buat dapetin WWE Tag Team Championship jadi bukti kalau dia siap buat panggung besar. Impact-nya langsung terasa, dan fans mulai ngeh kalau Jacob punya talenta dan potensi yang besar. Pertemuannya dengan Roman Reigns jadi salah satu hal yang paling menarik dari perjalanan awal karir Jacob Fatu di WWE. Roman Reigns, bintang terbesar WWE saat ini, udah kayak musuh buat Jacob Fatu, dan mereka udah saling hajar sejak SmackDown minggu kedua setelah SummerSlam. Fans mulai berspekulasi gimana cerita mereka bakal berkembang. Apakah Jacob Fatu bakal mengkhianati Solo Sikoa? Atau mungkin suatu hari nanti dia malah bakal bersekutu sama Roman Reigns? Semua kemungkinan ini masih terbuka. Dan storyline ini bisa jadi platform yang tepat buat Jacob Fatu jadi bintang besar di WWE. Satu perbandingan yang sering muncul di antara fans gulat adalah antara Jacob Fatu dan mendiang pamannya, Umaga. Keduanya punya intensitas yang sama di ring. Umaga dikenal dengan gaya bertarung yang brutal dan penuh kekuatan, dan Jacob ngasih energi yang mirip. Tapi, Jacob nggak cuma ngikutin jejak pamannya. Dia juga namahin gayanya sendiri dengan kombinasi kekuatan dan kelincahan yang jarang dimiliki pegulat berbadan besar. Bisa lakuin moonsault yang sempurna dan juga ngasih pukulan keras bikin dia jadi paket yang lengkap.
Semua pegulat pasti mulai dari bawah, dan Jake Fatu beruntung banget karena dia bisa belajar dari salah satu pegulat terbaik, Rikishi. Legenda WWE ini udah ngelatih banyak bintang besar di dunia gulat, dan pengalaman serta pengetahuannya jelas jadi modal yang besar buat Jake Fatu. Bimbingan dari Rikishi ngasih Jake fondasi yang kuat buat mulai karirnya di dunia gulat, dan itu jelas jadi salah satu alasan kenapa dia bisa naik level secepat ini. Sebelum menjadi bintang di WWE, Jake Fatu lebih dulu dikenal di Major League Wrestling atau MLW. Di sana, dia jadi nama paling besar dan dikontrak jangka panjang sama promosi tersebut. Jake berhasil jadi juara dunia di MLW dan tunjukin kalau dia nggak cuma bisa bertarung, tapi juga bisa ngembangin karakternya. MLW ngasih dia kesempatan buat jadi bintang utama dan dia nggak nyanyain kesempatan itu. Keberhasilannya di MLW jadi pertanda bagus buat masa depannya, nunjukin kalau dia bisa tampil di event-event besar dan memikul beban promosi di pundaknya. Punya dukungan dari orang-orang penting di dunia gulat tentu nggak ada salahnya kan, dan Jake Fatu punya support dari bintang yang nggak main-main. Legenda WWE sekaligus komentator di NXT, Booker T, udah terang-terangan bilang kalau dia percaya sama potensi Jake Fatu. Booker T nggak cuma ngomong doang, dia juga ngasih Jake kesempatan tampil di promosi gulatnya sendiri. Punya dukungan dari orang sebesar Booker T jelas jadi keuntungan buat Jacob yang lagi terus mengembangkan karirnya. Di usia yang baru 32 tahun, Jake Fatu udah masuk masa keemasan karirnya. Dia udah nunjukin kualitasnya, tapi pertanyaannya sekarang, apa langkah selanjutnya? Apakah dia bakal jadi juara WWE di masa depan? Dengan latar belakang keluarganya, ukuran tubuh dan skill yang dia punya, potensinya itu pasti nggak bisa diukur. Selama dia tetap sehat, gak ada yang tahu seberapa jauh dia bisa melangkah di WWE. Apalagi adanya alur cerita dengan The Bloodline dan Roman Reigns bisa membuka banyak storyline besar. Dan kemampuan bertarungnya bikin dia beda dari pegulat-pegulat lain di roster. Jake Fatu punya semua modal untuk jadi bintang besar berikutnya di WWE. Entah itu karismanya, gaya bertarungnya yang penuh impact, atau koneksinya dengan keluarga gulat paling terkenal. Masa depannya kelihatan cerah banget. Tapi menurut kalian gimana? Apakah Jake Fatu bakal jadi bintang besar di WWE? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Burning for love we can hold. I wish we were